Bali memiliki penopang perekonomian dari sektor yang beragam. Halnya dari budaya tradisi yang menjadi magnet beragam industri yang berkembang di Bali. Popularitas Bali dalam hal budaya berpengaruh pula pada kehidupan masyarakat Bali yang heterogen. Pulau Bali selain terkenal dari sektor pariwisata, juga terkenal pada sektor pertaniannya. Sektor pariwisata dan pertanian merupakan sektor unggulan yang mendukung pembangunan di Provinsi Bali. Sebelum adanya sektor pariwisata mendominasi perekonomian di Bali, pertanian merupakan sebagai penggerak utama kegiatan perekonomian. Namun, adanya tantangan penyesuaian dan penggunaan lahan, serta terdapat pula kecenderungan peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian, maka pertumbuhan sektor pertanian diindikasikan mengalami penurunan. Penurunan sektor pertanian ini merupakan tantangan tersendiri dan cukup berat. Melihat dari beragam perspektif problematika pada masyarakat Bali. Asumsi umum tentang pertanian justru berdampak pada pertumbuhan pertanian itu sendiri. Karena pertanian bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, namun telah menjadi roh sekaligus esensi penting dari identitas kebudayaan Bali. Membangun kembali motivasi untuk keberlanjutan sektor pertanian, maka upaya menggabungkannya dengan usaha-usaha terkait sangatlah diperlukan. Sehingga keberlanjutan sektor pertanian dalam misi menopang perekonomian dan kebudayaan pada nafas kehidupan masyarakat Bali dapat berlangsung sampai dengan pada generasi-generasi berikutnya. Dari total luas wilayah Provinsi Bali yang mencapai 5.636,66 km persegi, jumlah lahan pertanian di Bali diperkirakan mencapai 353.491 hektar, yang terdiri dari lahan sawah seluas 79.526 hektar dan lahan bukan sawah seluas 273.965 hektar. Akan tetapi, dengan adanya tantangan penyesuaian dan penggunaan lahan, serta kecenderungan peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian, maka pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS, dari tahun 2015 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan terendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Terkait dengan pertanian, maka hal tersebut akan berhubungan pula dengan sektor industri pertaniannya. Sektor pertanian akan saling berkaitan dengan sub-subsektor yang mendukung pertumbuhan pada bidang pertanian, terutama pada sisi perekonomian
yang berdampak pula secara langsung pada petani lokal. Hubungan sinergi antara petani dan industrinya tidak sekedar hubungan suatu garis antara, namun ada pula faktor-faktor eksternal yang berpengaruh di dalamnya. Harga gabah, kebutuhan pupuk, hasil panen, operasional kebutuhan pertanian, dan sebagainya hanyalah contoh kecil yang muncul di permukaan. Perlu juga ada tindakan turun secara langsung dan mendengarkan opini ataupun wacana kecil sekecil apapun. Beragam pendapat para petani dan pelaku industri tingkat bawah atau memiliki hubungan secara langsung dari pihak-pihak terkait ini. Hal ini sangat memungkinkan dapat memberikan pengaruh jika dilakukan suatu tindak lanjut dari pihak terkait ataupun pemerintah. Terkait dengan pembangunan Bali melalui sektor pertanian, tentu ini akan berkaitan dengan Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana. Berhubungan dengan fenomena pertanian ini pula, pemerintah Provinsi Bali mendukung pembangunan dari sektor pertanian telah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Kebijakan ini tentunya diharapkan memicu sinergitas antara berbagai komponen dan berdampak positif pada bidang terkait, khususnya bidang pertanian. Namun sebelum beranjak lebih jauh, dirasa layak untuk memperdalam tentang berbagai komentar tentang pertanian dari tahap dasar, yaitu petani itu sendiri. Terkait berbagai problematika yang terjadi, sudah pasti yang paling merasakan semua itu adalah para petani di desa yang berhadapan langsung dengan lahan sawah mereka. Lingkup kecil yang digali dari sudut pandang desa, yakni petani dari desa Celuk Buruan Belah Batu, serta tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pertanian dan industri pertanian tersebut. Desa Celuk Buruan berdampingan dengan akses strategis, yaitu akses jalan bypass Darmogiri dan Stadion Dipta Gianyar. Lahan-lahan pertanian di sekitarnya dalam beberapa dekade telah mulai beralih fungsi menjadi pemukiman, dan kemungkinan indikasi perluasan alih fungsi pun masih tetap ada. Hal ini sedikit tidaknya akan berpengaruh pada petani di sekitar dan tantangan pemeliharaan lahan pertanian yang masih tersisa pada area ini. Tidak hanya itu, selain pengelolaan lahan, proses tanam, hasil panen, dan hal-hal terkait lainnya oleh para petani, terdapat pula tempat penyelipan gabah di tempat ini. Penggilingan padi Sri Wedari telah berdiri puluhan tahun dan
salah satu yang tertua di Kecamatan Belah Batu. Usaha ini pun masih beroperasi sampai dengan saat ini. Hal ini menjadi semakin membuka kompleksitas hubungan antara lahan strategis, petani, industri penggilingan padi atau gabah, dan masyarakat sekitar. Iki di sebuah buruan gitu bagus itu lahan itu tanahnya nanti subur lah, sangat pengaruh ya. Karena semenjak ada bypass kan nikah bu kebanyakan karena kadang-kadang akhirnya ada ke sawah, akhirnya dia ini dibatasi oleh rumah, akhirnya dijual tanahnya. Pecah nih kan ada dua haro, ada 3 haro, makanya kendalanya air pengajaan karena di sebelahnya ada rumah, otomatis sawah itu dijual gitu. Oh ya, jalan tuh kan kena LC iki jalan itu nampun memendahkan ke kendaraan. Hasil sawah kendalanya tergantung makin kendala sasih ya. Hasilnya padi masuk bagus pak anunya, enten makin kena banyak enten aman. Kadang-kadang tergantung masih enten sasih dan petaninya kerajin-rajinan makarya dia membuat nyemprot mafia ini kan kurang tapi orang kata anu istilahnya tapi batang anu kerek tapi istilahnya batang kerek kadang-kadang padi itu putih ulat nih tengah padi itu masih ulat, akhirnya buahnya itu putih terus ya. Tapi masa ada sasih di sana ke sasih tiga apa kan 1 tahun 2 pisang kan nih sasih ini bagus padi 1-2 panen. Mungkin karena ada traktor itu bisa kadang-kadang bisa 1 tahun itu bisa 3 panen. Ini kan keluhan petani ini sangat makin iki berlaku ini mahal. Biaya traktor naik terus, biaya nanur mula istilahnya naik terus itu. Ini dan nabut musim panen kadang-kadang naik anu kosatornya kan mungkin traktor lagi mungkin naik ini. Itu kadang-kadang naik. Siapa udah pasti ya naik. Dulunya 14.000 sekarang bisa 16.000. Ini kok pentingnya ini kan tergantung dari posisi padinya. Yang memang bagus. Padi kan tonton mutlak terus bagus kita kan. Karena kita nggak bagus. Atau masuk padi lu ada ton ada merah kadang-kadang nama itu. Dia kan dia kan udah nandingin flow salah. Enalih biaya konvensional itu dari traktor sampai memula sampai nyemprot dan sebagainya 30 hari las yang 1.800. Hitung ya cetek dari sampai Pantun itu ukuran ini 2 jutaan lah penunjukan 30 hari waktu. Untuk hasil dan bandingan tuang ke kadang-kadang serak, kadang-kadang bisa musim mungkin ini ya ada 180 anak per hari. Makanya
dagang-dagang padi itu kan sudah dikir ya, kadang-kadang menurun harga pantun tu nak wog ya tampak ngetawa ni dah dulu tampak udang aru ni dah tapi lagu penurunan gas tu kadang-kadang dia nak putus orang kata makanya dia nawang ya agen ni ada kudang aru mau agen muni atau tahu mana mangi muni ada payu kan ada dan menurut tiang ini panguna sekian pemerintah bantuan untuk ini tapi ada parit-parit ini pang becik salur air pang bagus kadang-kadang di waktu saat hujan di waktu saat ya jauh blabur kadang-kadang karena faktor paritnya rusak kan paritnya dan bagus makanya yang menaskin pemerintah supaya diperbaikilah dan salur-salur di pang strategis dan sampai airnya meluap ke cari ke dan ini Rabu Pekasih tiang makin ampun bagus lah dan sampai lambat Rabu tiang makanya makin kalau bisa pemerintah stabil lah aja harga panen harga jijih nih kami saluran irigasi yang mengaliri Subak Bono sampai ke Keramas. Airnya ini berhulu pada bendungan di Batur Sari. Ini di bawah juga ada sungai pecahan dari Sukat Pekerisan yang di bawah nembus langsung alurnya ke Keramas menuju ke laut. Yang satu mengaliri Subak yang menuju Kecamatan Belah Batu dan sekitarnya. Di sini memang dibagi ini di bawah bertingkat jadinya sungainya ini dari empelan Pekerisan menuju ke Sukat Batu. Yang ini dari bendungan Sari menuju ke Subak Bono. Ini berada di Desa Pekraman Jeluk, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batu. Ya mungkin sekitar 30 hektaran bisa dicukupi dari air ini untuk mengaliri Subak. Nah, kembangnya mungkin doktor sedang mulai ampun doktor mungkin ampun memulau kok mana ampun berdukut ampun sud mungkin Rabu ampun pun betul nang tangan salemang ini ukut temen pok mana saya kemudian ini Rabu kedua kemudian nyemprot kemudian sekat lemang terus semprot mungkin ampun ada berserap padi ya sampai proses sampai sampai 6 dasar lemang nih ampun mulai padi beling kemudian mulai ampun pesu kemudian 70 serap ampun punya padi pesu naik buah nih nanti membuah lah waktu sampai manyi 100 lemang 105 lemang ampun manyi yang cero enak bedek beli gede beli jak nik kedan liu ketone arane ada nang layaro yang pederep juang man limang kampil juang kampil kendrep neng kan ada nyuang pisau kampil jijih dan juang niko yang pendalaan ko akeh kan dalam pisau kan ini kan beli mulane pisau tanyak menti karena pas enceh tanah badas yo liu sam kendala dicari kau yang di sampun mulane agak-agak merah nang memang ini masih ragu kenten obat liu proses dicari kendala-kendala itu kalau yang ragu mulo dan manapi mo nandegang uyak beli obat beli rabu pengair mungkin lancar
en meli rago kenten di 200 juga asa mah ten subsidi ya di 200 asa emang di Subak maya rago 100 ane uriane rabuk barak maya terus lai asa maya di kendan dipanen panen bo rago ngala bekal payah si anu makin bawa rago ngebon di Subak en kani bo nak man bibit atin bibit jijih man da sekelo en udang aro anu en kena 5 kilo bedek mana di kau en dan menurut aran umo yu umo manang da sekelo en bedek umo manang 5 kilo en dan dicari ampun pun perhitung kan kadana klian Subak ada yang kasih rabuk kendan masih nak ngala liu nang umo liu nang man rabuk manang luang sa bone putih ane barak man luang sa mungkin subire niki anu akeh anu mengurang mungkin anggota Subak subire cari bedek nge anu ampun dari beton cari betul mate sampun anu Subak anggota Subak mengurang niko kendane dan wali dalam nama ragu bin anu niko pesuan apa na bedek aja anu niko ko betena pesu 100 mungkin satak bisa kan men harga mungkin harga barang modal niko akeh mall kan bedek aja ngomong mungkin tanam plengsing aja berbelah Subak dia nu ampun tadi tapi nak kapling mungkin bawa sudah nyoba lah man niko ud bo anggota Subak mapus niko di Subak sore agin mungkin sebilang odalang niko Subakan nganu niko ajak nyungsung nak ning rumah apa nagana meli tanah cari nah jadi ragan aja daging beban niko agin niko ngabilang odalang di lu cari daging nagana model jurang dan nak perjanjian niko men siro aja nganu ngomong nganu puro macam kelu-kelu kamedik-medik na nganu dicari dan ten men nyungsung puro dan boy ramai niko modal niko nak ajak ramai aja di musuh-musuh niko Harapan kita sih pertanian itu supaya aja ya kan begitu, tapi ya kenyataannya sudah tanah-tanah sekarang kan tambah banyak alih fungsi di Subak Celuk sini kan sudah kena LC, jadi semuanya itu tanah-tanah menjadi tanah perkotaan. Seharusnya bagi kita itu tidak kekurangan air lah seharusnya, tapi nyatanya kadang-kadang kurang juga. Karena apa nggak tahu saya. Padahal banyak bangunan-bangunan yang sudah bangun yang tidak ditanami padi, dan banyak juga tanah-tanah yang masih digarap sama yang punya. Biar drastis, pokoknya dari sejak LC ini ada lah, tanah kan berlomba-lomba orang membeli, berlomba-lomba orang menjual, kan begitu dulu. Nah kendalanya itu saja tadi, soal alih fungsi. Sebab alih fungsi itu kan perorangan, itu kan nggak bisa kita gimana, mudah bingung berarti. Yang selaku Pekaseh Ring Subak Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Loi Batu, di mana dia mewilayahi tempean celuk dan tempean getas dan kalih secara umum. Niki keberadaan Subak jauh sebelum ada alih fungsi, niki sangat becik memargi petani sami oleh air. Di sawah ada 2 penanduran, 1 padi 2 kali, kedua kalinya nika palawija gitu. Perabuk nika tetap kita dapat subsidi dari pemerintah. Titiang dadoseng ngajuang rabuk nika ten sekadi dumun malih, dumun titiang boleh sekitar 5 ton. Mungkin satu kan beralih fungsi, titiang mungkin oleh rabuk kirang langkung sekitar kalih ton. Setelah niki alih fungsi banyak dengan perkembangan LC Gianyar, dadosnya Subak Celuk kena imbas, di mana niki mungkin sebagian dari luas
16 hektar, Nike yang masih mungkin cuma sekitar kurang lebih 7 hektar gitu, yang masih produktif. Selebih Nike sampun beralih fungsi menjadi perkantoran sarang perumahan. Dan harus ke depan Titiang berharap pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat santukan ring sejeroan Subak ada Trih Dekrane, yaitu periangan, pawongan dan pelemahan. Nah niki ring pelemahan sampun beralih fungsi sebagian, otomatis ring pawongan yang nyangre sarang di tiang ring periangan niki berkurang gitu. Termasuk iuran-iuran dari kewajiban Kerabu Subak niki sebagian sampun dan memenuhi kewajiban malih, santukan tanahnya sampun dijual dan sebagainya. Nah harapan yang ke depan untuk ngajakkan yang namanya ajak Bali, salah satu ngajakkan Subak ring periangan itu dan dados dan maci kata. Nah kedepannya di tiang lunas ring pemerintah sami untuk memberikan jalan keluar sepuna piantuk pada niki keberadaan Subak tetap ajak walaupun di sejeronin pelemahan sebagian sampun alih fungsi kata. Mudah-mudahan pemerintah memberikan distribusinya kepada Subak, khususnya Subak Celuk sudah beralih fungsi banyak sekali. Nah, Titiang mohon perhatiannya sehingga keajakan Subak Celuk ini bisa berlangsung. Pokoknya Subak Getas tetap senyak mau LJ. Yang nyala basang lah ya. Masyarakat Getas memerlukan beras tiap hari 600 kilo tiap hari. Orde baru paksa apa yang gelam orang kan menolak tahun 2001 menolak RC dengan secara lisan waktu itu. Kalau dumun 21 hektar lebih, mungkin berkurang lagi malah 40 hari. Yang ngusulan masalah pajak gitu. Bahwa pajaknya terlalu tinggi, penolakan mungkin yang terlalu surat ke Agaria, ke kantor bupati, ke yang keren nih napi tuh mas, sekarang lahan lawo dan lahan pertanian. Kan sebenarnya pemerintah bikin stadion kan harus dana beli tanah. Ini kan dana rakyat dicaplok, dipakai stadion 98. Nah tanahnya ada di Bekasi Riki, berapa kali dia yang di Bekasi? Kan nggak tahu sih. Pengairan dia jebol di tengah. Bingung dia mana? Jelekon dia mengadu Para petani masih berharap banyak dengan produktivitas lahan mereka. Alih fungsi lahan seolah-olah menjadi tantangan tersendiri bagi para petani dan harapan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha para petani menjadi modal motivasi berkelanjutan usaha berharga mereka. Terkait dengan usaha pertanian, para petani dari hasil-hasil pertanian seiring waktu dan fenomena alih fungsi lahan berpengaruh juga dengan industri yakni penggilingan gabah atau padi yang terdapat di Desa Celuk Buruan. Selip atau penyusuan gabah Sriwedari berdiri tahun 72, didirikan oleh saya punya orang tua almarhum sekarang. Adapun hasil dan tujuannya itu adalah untuk membantu masyarakat sekitarnya merubah gabahnya itu menjadi beras. Karena banyak masyarakat di lingkungan atau sekitar sini itu mengeluh karena makin lama orang sudah tidak lagi ada numbuk-numbuk padi. Hasilnya dia juga tidak terlalu banyak karena dia pada umumnya orang kampung itu hasil dari nunuh atau memang ada yang dari milik tanah juga ada. Nah kemudian salah satu keluhnya itulah jadi kesulitan untuk merubah dari gabahnya dia untuk bisa jadi beras untuk dia bisa makan. Nah berdasarkan itulah jadi saya punya orang tua berinisiatif untuk bagaimana kalau kita mendirikan penyesuaian beras di penyesuaian gabah. Nah itu untuk membantu kelancaran proses produksi padi masyarakat. Pendirian perusahaan atau usaha penyesuaian ini itu hanya bersifat menjual jasa. Penjual jasa itu berupa beras
Nah dari beras itu kami olah sehingga itu untuk membiayai biaya operasional itu sendiri. Perkembangan sekarang dari tahun 72 itu jauh sekali sudah merosot. Mengapa demikian? Karena banyak yang sudah terjadi alih fungsi lahan yang dulu padi sekarang sudah berubah. Belum lagi ada semacam transform berupa LC, jadi land combination. Cuma ada kelemahannya. Jadi pertama, tanah yang seluas satu hamparan oleh petani yang dia garap terus itu sekarang sudah dipecah dia, terpecah-pecah tanahnya. Kemudian yang kedua, terjadi alih fungsi yang luar biasa. Jadi yang dulu tanahnya untuk pertanian, sekarang dengan adanya LC itu, dengan ada fasilitas transportasi, jalan dan sebagainya, merubah fungsinya dia dan pemukiman banyak. Yang dulunya misalnya kita dapat semacam jasa timbang berasnya itu ya bisa 1 ton 1 bulan. Nah sekarang paling banyak itu sekitar ya 500 atau 400 kilo per bulan. Nah itulah, jadi belum lagi ada masalah yang lain, hama dan sebagainya. Memperhatikan hal yang demikian, jadi kami agak merasa kesulitan dalam melanjutkan usaha ini, operasionalnya ini, karena K1 hasilnya kecil. Kemudian kalau toh ada gabah yang cukup dalam arti musim panen, itu pada umumnya itu sudah diambil oleh pedagang-pedagang gabah atau semacam pengepul. Dia kumpulkan itu, nanti dia drop atau dia bawa ke penyusun yang lebih besar. Kami hanya banyak melayani masyarakat yang lemah, dalam arti itu seperti tadi, misalnya ada orang panen dia bunuh di sana, atau misalnya setengah kampil, atau mungkin dalam 1 minggu dia dapat 1 kampil, itu yang kami gabah itu kami selip. Nah gara-gara itulah sehingga nanti dia jual padinya di sawah yang masih berdiri, padinya dijual, kemudian dipotong oleh orang lain. Jadi petani kita sekarang itu dia tidak jarang bawa gabahnya pulang, dia bawa uang pulang karena gabah sudah dijual. Penggilingan padi Sriwedari telah beroperasi selama puluhan tahun dan telah banyak bekerja sama dengan petani serta masyarakat di sekitar desa ini. Tidak ada transaksi uang pada tempat penggilingan padi Sriwedari ini, namun justru menggunakan pertukaran barang dengan jasa. Pertukaran tersebut yaitu dengan konsignasi perhitungan dari gabah yang digiling oleh para petani dengan jasa penyelipan atau jasa penggilingan padi tersebut. Selama bertahun-tahun, penggilingan padi atau gabah ini mengoperasionalkan usaha dari hasil beras penggilingan yang dijual pada masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan harga lebih murah dari harga pasar. Selain itu, hasil dari usaha penggilingan jika tersedia dihaturkan sebagian pada upacara keagamaan, pada tempat-tempat persembahyangan atau pura besar di sekitar desa sebagai rasa syukur. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kami di sini itu adalah sering sekali masyarakat kita di sini itu sangat mengharapkan jangan sampai penyusuan ini ditutup atau dialihfungsikan ke lain, karena terus terang saja masyarakat kami di sini ini sangat susah kalau memang penyusuan ini ada, terutama yang kecil-kecil ini, masyarakat kecil-kecil. Kemana saya harus bawa gabah saya, misalnya 1 kampil, 2 kampil, kalau di sini tidak ada, berarti dia harus bawa jauh. Nah di tempat yang jauh itu pun dia harus perlu transportasi dan sebagainya, jadi itu keluhan. Jadi berdasarkan itulah kami berusaha, walaupun kondisi mesin slip yang sekarang ini memang kondisinya ya hidup gitu, cuma dari segi perawatan dan sebagainya itu memang cukup menjadi beban bagi kami. Jadi kita usahakan itu tetap hidup hanya semata-mata untuk membantu masyarakat sekitarnya ini, sehingga dia tidak mengalami kesulitan di dalam memproses hasil produksinya, atau katakanlah semacam munuh, kalau istilah Balinya munuh. Jadi sisa-sisa orang panen itu dikumpulin sedikit-sedikit untuk kepentingannya dia di rumah. Kita harapkan untuk selanjutnya bagaimana supaya masyarakat kita itu penghasilannya juga
bagus dari segi pertanian, kemudian proses hasil pertanian juga bagus, jadi lancar, tidak ada hambatan. Dan sekarang bagaimana saya sampaikan tadi itu, dengan alih fungsi itu penghasilan masyarakat, kemudian kegiatan masyarakat jauh sekali berbeda. Kalau dulu sibuk dari pagi sampai sore, sekarang ya paling-paling dari jam 3 atau jam 2 sore baru buka sampai jam 6. Lalu tidak ada gabah lagi harus selip. Jadi sehari-hari sudah tahu gitulah. Belum lagi kena pengaruh musim dan sebagainya. Kini, penggilingan padi Sriwedari mulai mengalami kesulitan yang dikarenakan menurunnya hasil produksi dari petani sekitar. Tingkat kenaikan harga pupuk dan harga gabah yang tidak stabil, serta hasil panen pada kawasan sekitar mulai terjadi penurunan. Seringkali menjadi kendala tersendiri dari kedua belah pihak pada tingkat bawah dikarenakan oleh persoalan ini. Fenomena ini tentu memerlukan sebuah pemikiran tentang keberlanjutan pertanian dan sinerginya dengan beragam lini pada dunia industri. Meluruskan perspektif tentang pertanian yang masih dipandang sebelah mata oleh generasi kekinian menjadi sebuah agenda penting pada saat ini. Karena dampak pertanian begitu besar pengaruhnya dengan perekonomian di Bali, sehingga berdampak pula dengan keharmonisan budaya Bali itu sendiri. Mengingat banyak pula budaya dan tradisi Bali dahulunya berkembang dari budaya komunal. Memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi yang sangat krusial. Tujuan pemerintah sebetulnya sekarang adalah melestarikan Subak, mempertahankan budaya Subak yang sudah cukup terkenal di dunia, ya, dipengaruhi oleh beberapa pembangunan strategis yang memanfaatkan lahan pertanian, sehingga mau tidak mau terjadi alih fungsi lahan yang sangat berpengaruh kepada keberadaan Subak di Bali. Padahal pemerintah sudah mengayomi sesuai dengan aturan pemerintah itu. Nah, inilah jalan untuk melestarikan Subak kita, mempertahankan budaya kita, dan bahkan kalau kita pikir pertanian ini merupakan motor penggerak daripada perekonomian di wilayah yang terkecil kita ambil di Banjar Celuk ini. Kemudian Bali cukup terkenal dengan pariwisatanya, yang rohnya itu justru muncul dari budaya Bali. Salah satunya adalah Subak kita. Pemerintah harus mempertahankan bagaimana Subak kita ke depan ini justru harus semakin kuat. Dan bahkan Subak kita sebetulnya sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan perkembangan modernisasi yang ada saat ini. Dan beberapa hal piranti hukum yang bisa mengamankan Subak kita sebetulnya. Namun kenyataannya di lapangan alih fungsi tetap terjadi. Apalagi di Subak Celuk sendiri sudah di-LC-kan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Sudah cukup banyak lahan-lahan kita alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian. Nah, ini akan betul-betul berpengaruh terhadap perkembangan pertanian pangan khususnya di Subak Celuk. Nah, kemudian dari situlah muncul masalah baru lagi. Generasi muda kita banyak yang berpaling sekarang tidak mau terjun di bidang pertanian, karena mereka juga berpikir bahwa penghasilan di bidang pertanian itu tidak mencukupi untuk kehidupan mereka dan penghidupan mereka. Nah, kemudian ini pun akan berpengaruh besar sekali kepada industri-industri yang ada. Seharusnya petani kita itu
harus memotivasi dirinya sendiri sehingga muncul inovasi baru. Ya misalnya dengan pengelolaan yang sangat sempit, keterbatasan air, mereka harus menggunakan teknik dan teknologi sistem tanam yang irit air, menerapkan teknologi yang betul-betul produknya bisa menembus pasaran. Namun di lapangan tidak seperti membalikkan telapak tangan kita di lapangan, bahwa organik itu bukan produknya yang kita lihat, produk akhir, tetapi proses yang kita lihat. Proses dari awal, misalnya airnya kita lihat, apa betul air dari hulu sampai ke hilir itu sudah betul-betul organik. Nah, benihnya kita harus penuh menggunakan pupuk-pupuk organik yang dihasilkan oleh petani kita yang betul-betul sudah bersertifikat organik. Dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman harus betul-betul menggunakan pestisida nabati atau agensi hayati yang sudah mengkategorikan nanti produknya menjadi produk organik. Akhirnya, segala harapan terus dikumandangkan untuk keberlangsungan sektor pertanian Bali demi perekonomian Bali dan keharmonisan Bali secara luas. Akankah segala usaha yang telah dilakukan dapat mempertahankan segala mimpi yang kita harapkan? Marilah bekerja sama secara kreatif, berinovasi, memotivasi kebangkitan semangat agraris demi masa depan Bali dan budaya bangsa ini. Dicari karmo palo subojak engal sudah dan ngai jelek pejija ancur. Nah mungkin nang ada nang emang sudah ye masih po ngalih nu jo demen ku mereka kumo ton menton ko anu ne. Hitung-hitung tuh jauh dari petani jauh rugi total kadang. Apalagi seperti yang lagi nanding kan gitu, makin nanding lah tanya. Karena faktor kenten traktor naik mahal, yang mahal-mahal itu. Ya kalau coba itu terus bisa begini, kalau habis umpamanya bagaimana, siapa yang tanggung jawab puro itu? Para generasi muda dan tokoh masyarakat lainnya yang